mekanika klasik 1 atau di dalam FISDAS 1 ya sebagai contoh. Misalnya ketika kita menjatuhkan benda dari ketinggian yang sama. Misalnya yang satu itu batu, yang satu lagi misalnya bulu ayam. Ya enggak? Kalau berdasarkan apa yang sudah kita pelajari di gerak jatuh bebas, fisika dasar 1 atau mekanika klasik 1, itu nanti nyampe-nya akan bagaimana sih? Tadi yang pertama itu batu, yang kedua apa tadi bulu ayam. Nyampainya gimana? Dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Enggak, kalau berdasarkan FISDAS 1, mekanika sama. Akan sama, kan enggak tergantung pada ininya, ya kan? Jadi waktunya itu hanya tergantung pada percepatan gravitasi dan ketinggian. Paham enggak? Ya. Jadi waktunya itu hanya tergantung pada percepatan gravitasi dan ketinggian. Kecuali kalau dilakukannya di ruang hampa. Kalau di ruang hampa iya pasti akan bareng. Jadi ketika yang sudah kita pelajari di fisika dasar 1 dan di mekanikal klasik 1 itu kita mengabaikan adanya faktor hambatan. Padahal ketika kita lakukan di kehidupan sehari-hari yang paling duluan turun itu apa pastinya? Batu. Karena apa? Bukan masalah masanya. Ya, luas penampangnya karena gesekannya dengan udara. Yang mana yang lebih banyak gesekannya dengan udara? Yang iya, apa namanya? Bulu ayam tadi. Paham nggak? Ya kan? Nah, tapi kalau berdasarkan fisika dasar 1, T ya waktunya saat dia jatuh ke bawah itu pasti akan sama karena mengabaikan hambatan udara ya. Oke, jadi untuk pertemuan yang keempat ini kita dengan materi yang pertama untuk mekanika klasik 2 terkait gerak pada sebuah medium berpenghambat. Ini untuk awalannya ya. Untuk awalan. Nah, tapi untuk mekanika klasik yang kedua ini ya, kita nanti berbicara terkait kinematikanya itu agak sedikit berbeda pendekatannya ya, atau cara merumuskannya itu agak sedikit berbeda dengan waktu kita di fisika dasar ya. Bagaimana agak sedikit berbedanya nanti kita lihat ya. Jadi gerak benda pada medium berpenghambat dipelajari dengan mengasumsikan ya atau menganggap bahwa gaya penghambat atau resistive force ya. Jadi gaya penghambat itu resistive force dan perlambatannya. Nah, kalau ada gaya hambat pasti ada karena gaya hambat itu arahnya pasti melawan arah geraknya atau melawan gaya yang menyebabkan bendanya itu bergerak ya, melawan gaya semula. Ya, jadi kita mengambil asumsi bahwa gaya hambat dan perlambatannya itu merupakan fungsi dari kecepatan. Salam. Karena ada dua pendekatan, ada juga yang mengasumsikan bahwa gaya hambat dan perlambatannya itu merupakan fungsi dari kuadrat kecepatan. Tapi kita tidak pelajari itu, jadi kita mempelajarinya yang paling sederhana aja. Bahwa gaya hambat dan perlambatannya itu merupakan fungsi dari kecepatan ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan fungsi dari kecepatan? Artinya bahwa nanti gaya hambat dan perlambatannya itu akan kita ambil persamaan matematisnya disandingkan atau dilinearkan dengan fungsi dari kecepatan ya. Oke. Nah, sebelumnya kita akan belajar ininya dulu nih, cara berpikirnya atau jalan ceritanya gitu ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar gerak dengan percepatan konstan. Salam. Ini delay pesawatnya dari Kalimantan. Nah, kalau sebelumnya itu gerak dengan percepatan konstan
itu merupakan gerak pada saat hambatannya 0, yaitu pada GLBB. Ya enggak? Ya, jadi gerak pada percepatan konstan yang sudah kita pelajari atau GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan, itu merupakan gerak pada saat hambatannya 0. Contohnya tadi ya, apa tadi? Batu dan kertas atau apa tadi teh bulu ayam misalnya jatuhnya pasti akan bersamaan berdasarkan hitung-hitungan dari mekanika klasik 1 atau dari FISDA 1. Nah, terus beberapa persamaan yang dipakai dalam gerak pada medium berpenghambat itu akan berubah menjadi persamaan gerak dengan percepatan konstan saat hambatan mendekati 0. Artinya bahwa ketika kita menurunkan persamaan gerak dengan menyertakan hambatan, maka itu akan berlaku bagi gerak dengan tanpa hambatan juga. Paham nggak? Akan berlaku lebih umum. Tapi kalau gerak GLBB itu tidak akan berlaku persamaannya untuk gerak dengan hambatan. Tapi kebalikannya, kalau gerak yang menyertakan hambatan itu akan berlaku bagi gerak yang sebelumnya ketika kita masukkan hambatannya 0. Ya, jadi lebih umum gerak dengan menyertakan hambatan ya. Oke. Selanjutnya. Nah, misalkan ya, ini kita pahami dulu jalan ceritanya. Misalkan sebuah objek memulai gerak dengan kecepatan V0 dan percepatan A. Misalnya ya, sebuah objek itu memulai gerak dengan kecepatan V0 dan percepatan A. Nah, pastikan ketika kita meninjau sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan awal dan juga percepatan A gitu ya, pastikan kita akan melakukan satu analisa ya. Artinya bahwa ketika kita mempelajari mekanika, ketika kita melihat sebuah objek bergerak, pasti kan gak didiemin aja kan? Karena kan kita lagi belajar mekanika. Pasti kita akan bertanya, berapa kecepatannya setelah waktu T? Ya enggak? Karena dia ada kalau ada percepatan pasti kecepatannya akan berubah, ya bertambah. Jadi pasti kita nanti akan pingin lihat berapa sih kecepatannya setelah waktu T. Nah, terus yang kedua, jarak tempuhnya berapa selama waktu T tersebut. Dan yang ketiga pasti berapa kecepatannya setelah menempuh jarak sejauh X dengan percepatan A. Pastikan gitu ya, pertanyaan atau terkait dengan analisis pada benda tadi yang mulai gerak dengan kecepatan V0 dan percepatannya adalah A, ya, seperti itu. Kalau kita tidak menganalisis dengan pertanyaan ini, ngapain kita belajar mekanika gitu? Paham nggak? Karena mekanika itu adalah bagaimana kita mengkaji objek atau materi dalam keadaan diam ataupun geraknya, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jawabannya kan kita udah tahu ya waktu di fisika dasar. Tadi kan pertanyaannya yang pertama itu berapa kecepatannya setelah waktu T. Itu kan kita jawab dengan persamaan V sama dengan V0 ditambah AT. Ini adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan akhir dengan kecepatan awal. Terus yang kedua tadi, berapa sih jaraknya setelah waktu T? Jawabannya kan ini ya, yang pernah kita turunkan, bahwa X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, pertanyaan yang ketiga, berapa kecepatannya dihubungkan dengan percepatan dan jarak? Nah, jawabannya kan ini ya, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Nah, nanti pun ketika kita mempelajari objek yang bergerak dengan menyertakan hambatan, kita juga akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Paham nggak? Kita juga akan menyelesaikan pertanyaan yang 3 tadi, tapi nanti mah akan ada komponen hambatannya, kalau ini belum. Ya, belum menyertakan komponen hambatan.
Ada yang mau bertanya dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Sambil saya ngecas handphone. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh. Oh ya, kita sambil membicarakan masalah kuliah pengganti ya. Kalian kalau hari Sabtu bisa nggak online? Males ya? Kalau kah? Mekanika. Oh, Senin aja ya. Senin kosong nggak? Ibu Senin kosong soalnya online. Ibu mah Senin mah kosong dari pagi sampai sore, nggak ada jadwal ngajar. Boleh, iya. Senin ya, pokoknya Ibu Senin, Rabu kosong. Ya. Pokoknya Anda nanti dirembukan aja dulu ya. Dirembukan dulu. Tapi saya pengennya kalau misalnya Rabu boleh sore ya, dirembukan aja dulu. Jadi nanti saya minggu depan berarti sama minggu depannya lagi yang 2 kali karena ngejar ini ya untuk mekanika. Oke ya, kita lanjut nanti silakan dirembukan aja dulu ya. Nah, selanjutnya grafik kecepatan terhadap waktunya kan seperti ini ya. Kalau untuk gerak percepatan konstan tanpa ada hambatan udara. Seperti ini ya grafiknya. Selanjutnya, nah, ya, tinjauan kalkulusnya, jadi kalau di mekanika 2 kita nanti menurunkan persamaan, apa teh namanya, geraknya, persamaan geraknya dimulai dari ini. Paham nggak? Dimulai dari, udah belajar kalkulus kan? GeoGebra udah diajarin nggak sama Pak Zikri? Udah tahu ada yang bisa nggak? Pernah ditampilin. Bisa kok dilewat YouTube dipelajarinya. Ya. Bisa, insya Allah bisa. Ya, selalu bisa. Iya, ya. Nah, jadi maksud saya kalau udah pada tahu GeoGebra nanti saya pengen kalian membuktikan sebuah grafik misalnya dari sebuah persamaan ya. Nah, jadi ketika mekanika klasik 2 kita mencoba ya menurunkan persamaan-persamaan gerak itu dari karakteristik awal geraknya. Kita ambil ya contoh, ini gerak dengan percepatan konstan. Nah, percepatan itu kan sama dengan turunan kedua dari posisi. Ya enggak? Turunan kedua itu dilambangkan dengan D kuadrat X dt kuadrat atau dilambangkan dengan X titiknya 2, double dot. Paham enggak ya? X double dot berarti ini turunan kedua dari X. Jadi untuk persamaan dengan percepatan konstan kita awali dulu dari sini untuk mendapatkan persamaan-persamaan yang 3 tadi. Paham nggak? Persamaan yang mana? Yang V sama dengan V0 ditambah AT. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AX. Itu mah harus sudah di dalam kepala ya kalau anak fisika. Ya, kayak gitu. Jadi nanti tinggal dipanggil, jangan di luar kepala. Kalau di luar kepala nanti dipanggilnya gimana ya? Harus di dalam kepala, jangan di luar kepala. Di luar kepala adanya di dalam kepala orang, jadinya harus nanya dulu, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini jadi turunan kedua dari posisi sama dengan A. Kita lihat dari hanya segini nih, kita bisa menurunkan, membentuk persamaan yang 3 tadi ya. Menjawab dia akan kecepatannya berapa, setelah T jaraknya menjadi berapa, terus bagaimana kecepatannya dikaitkan dengan jarak dan percepatan. Kayak kita lihat ya. Aduh. Nah, jawaban yang pertama tadi, yang pertama kan adalah berapa kecepatannya setelah waktu T. Nah, kita bisa menuliskan ini ya, dv dt ini saya harus nulis. Atau ada yang bisa menurunkan di depan?
Ini permanen nggak sih? Enggak. Nah, jadi tadi ya, gini kan awalnya sama dengan A ya, GLBB. Ini non hambatan. Kenapa kok saya dimulai dulu dari yang non hambatan? Karena ini saya ingin supaya jalan ceritanya nggak keputus-putus kalau kayak novel ya. Jadi ini dimulai dari sini, nanti pas ke yang pakai hambatannya kalian jadi nyambung, paham nggak? Ya, jadi nanti pas ada hambatan kita akan menurunkannya juga seperti ini. Tapi kita mulai dulu dari yang non hambatan. Jadi semacam flashback dulu ya, kalau diceritanya ini flashback dulu. Nah, kita tadi yang pertama itu apa pertanyaannya? Berapa kecepatan setelah bergerak dalam waktu T, ya kan? Atau bergerak selama T. Nah, ini kan ada objek bergerak V awalnya V0 dan percepatannya A gitu kan, objek bergerak. Nah, pertanyaan pertama itu kita bisa jawab dari sini ya. Ini adalah GLBB, dimulainya dari sini. GLBB itu karakteristiknya turunan kedua dari X-nya sama dengan A, konstan ya. Nah, kita ubah ini menjadi apa? D sama dengan A. Ini kan kejauhan ya kalau kita ingin mencari kecepatannya. Maka ini kan sama aja dengan dV dt. Karena V adalah turunan ke-1 dari X sama dengan A, ya kan? Nah, ini kan bisa diatur ya, dV sama dengan A dt. Nah, kita baru integralkan, ya kan? Batas integralnya V-nya dari V awal sampai V akhir. V akhir boleh dilambangkan dengan V aja atau dilambangkan dengan VT, terserah ya, pokoknya yang berbeda dari V itu. Kita lebih enaknya V aja ya, karena nanti ada T juga. Takutnya kalau ditulis VT kayak V dikali T gitu ya. Nah, ini. Jadi kan gimana ini? Integral dari dV itu apa? V. Jadi ini V. Batasnya dari V0 sampai V sama dengan A-nya kan konstan. Jadi kalau konstan boleh ya kita keluar A, D, T. Integral dari dt itu adalah T, ya kan? T dari T awal T0 sampai T. Atau kalau untuk T biasanya kita dilambangkan dengan delta T aja gitu kan. Jadi ini V dikurang V0 sama dengan A dikali delta T. Ya enggak? Ya kan delta T itu T dikurang T V0. Jadi V sama dengan V0 ditambah A dikali delta T. Atau kan biasanya ribet ya ditulis-tulis delta T. Jadi ini sama aja dengan V0 ditambah A dikali T. Karena berapa lama sih dia bergeraknya kan, delta T itu berapa lama dia bergerak, paham nggak? Ya, seperti itu. Nah, ini kan terjawab ya. Kita bisa menurunkan kesamaan ini dari ini doang, bahwa X double dot sama dengan A. Kalian itu gak sih kalau pilih begini? Ini aja deh. Kadang kan kalau pilih doang itu kayak ini, kayak apa namanya? Kayak tegangan. Nah, ini aja tak ya, supaya kalian paham gak sampai situ? Nah, selanjutnya
Selanjutnya pertanyaan kedua tadi apa? Jarak yang ditempuh selama waktu T, ya nggak? Iya. Nah, ini tadi kan kita sudah dapat ya, I sama dengan V0 ditambah A dikali T, ya nggak? Yang ini ya, I tadi yang sebelumnya, I sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, sekarang kita bisa rubah si V ini menjadi dx dt, karena V itu adalah turunan pertama dari posisi. Ya kan? Dx dt sama dengan V0 ditambah A T. Terus dx sama dengan V0 kita dikalikan ke sini ya. Kalau dikalikan berarti kan didistribusikan ya. A T B ya. Nah, kemudian kita integrasikan. Seperti itu ya. Nah, terus integral dari dx itu adalah x, ya kan? Kemudian V0 ini kan konstan, bisa dikeluarkan, jadi V0 T, ya kan? Tambah integrasi dari ini A2 bisa dikeluarkan. Integral dari T dt setengah T kuadrat. Setengah T kuadrat. Paham ya? X sama dengan V0 T ditambah, ini setengahnya dari mana Bu? Dari ini ya, integral T dt sama dengan setengah T kuadrat kalikan A, jadi setengah AT kuadrat. Ada yang ditanya dulu?
posisinya dihubungkan dengan kecepatan dan percepatan. Nah, itu bisa kita dapat tadi ya. Ini bisa saya hapus ya. Nah, tadi kan berpulangnya dari ini ya. Yang ketiga ya, bagaimana hubungan jarak S dengan I dan A. Nah, tadi kan awalnya gini ya, sama dengan A. Terus ini tadi X double dot itu sama dengan D kuadrat X kuadrat sama dengan A. Nah, kemudian ini ya, tolong perhatikan secara pelan-pelan ya. Ini itu sama dengan dV dt sama dengan A. Tidak boleh dibacakan karena bukan pembagian. Jadi langsung aja dV dt ya. Artinya V diturunkan terhadap dV dt ini sama aja dengan apa yang di sana. Kalau kita ini ya, dV dt ini ya. Kalau kita bikin ini boleh ya dikali dx dikali dx sama dengan A. Bisa kan, karena dx itu sama dengan 1. Lalu kita atur lagi jadi dv dx ini jadi ditukar ke sini ya. dx dt sama dengan A. Paham ya? Nah, ini jadinya dx dt-nya bisa kan kita kedepanin? Ya enggak? Ditukar atau gini lah, kalau dulu jadi ini ya dx dt ini dv dx dv dx sama dengan A. Nah, dx dt itu kan tadi sama dengan apa? Pi ya? Ya enggak? Turunan pertama dari posisi, jadi pi dv dx sama dengan A ya. Nah, dari sini kita nanti akan menghasilkan persamaan pi kuadrat sama dengan pi nol kuadrat ditambah 2ax. Caranya gimana? Kita tinggal diatur ya. Di dv sama dengan A dikali dx. Benar nggak? Ya. Kita integrasikan. Integral dari pi dv adalah setengah pi kuadrat. Batasnya dari pi 0 sampai ini A boleh dong dikeluarin ya. Jadi A x. Ya kan? Jadi saya hapus. Nah, ini jadinya setengah dari pi kuadrat dikurang pi 0 kuadrat sama dengan A dikali x. Ini boleh kan dikalikan ke sini? Buatnya. Jadi pi kuadrat min pi 0 kuadrat sama dengan 2ax. Jadi pi kuadrat sama dengan ax. Itu ya? Yang ke? Silakan kamu ditulis.
Oke ya, kita lanjut. Ada yang bertanya dulu? Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya gerak dengan hambatan yang sebanding dengan kecepatan. Nah, ini sebetulnya pernah dipelajari juga di fisika dasar tentang fluida itu 1 atau 2 ya? Fisika dasar 1 ya. Ininya juga apa namanya? Praktikumnya juga udah pernah ya, fluida kental gitu ya, yang ada viskositasnya. Oh, nggak ada. Jadi kalau di dalam percobaan ya, dalam fluida kental itu ada persamaan seperti ini nih. Nafi eta A dikali V. Ini adalah persamaan Stokes ya, hukum Stokes, di mana ini adalah koefisien viskositas dinamik dan V-nya ini adalah kecepatan. Ini salah satu contoh gaya hambat ya kalau dalam fluida, di mana gaya hambatnya itu berbanding lurus dengan kecepatannya pada fluida kental ya. Nah, kemudian jika hanya ada gaya resistif ya, kita lihat dulu gaya hambatan atau gaya resistif pada objek itu seperti apa ya. Nah, kalau misalnya terdapat gaya hambatan pada objek, maka nanti persamaannya ini kan biasanya M dikali A ya. M dikali A itu sama dengan apa? Waktu di ini, waktu di gaya. Nah, kalau ini adalah dianggapnya gaya hambat. M dikali A ya, gaya hambat ya, sama dengan min B dikali V ya, min B dikali V. V ini kan V ya, urunan pertama dari posisi. Ini ya secara sederhananya bagaimana penggambaran secara matematis dari gaya hambat yang sebanding dengan kecepatan. Salah satu contohnya adalah pada fluida kental ya, ada persamaan seperti ini. Nah, tapi sekarang kita ingin melihat dulu gaya resistifnya atau gaya hambatnya ya. Gaya hambat itu dari mana aja sih? Ya, jadi resistive force itu adalah gaya yang bekerja pada suatu objek karena geraknya relatif terhadap objek-objek lain yang saling kontak. Dan arahnya bagaimana? Melawan arah terhadap kecepatan objek, ya. Atau kalau pada gesekan statik berlawanan terhadap jumlah gaya-gaya yang lain. Intinya gaya hambat itu melawan arah geraknya gitu ya, atau berlawanan dengan resultan gaya yang lain ya. Itu gaya hambat atau resistif. Kan nanti dibagikan juga. Tapi biar lebih ingat gitu ya. Coba ya, udah direkam juga tuh di video, udah difoto-foto juga. Nanti videonya di itu kan ditonton nggak? Ya. Oh di YouTube ngapain aku di apa? Karena memorinya di posting ya. Oke. Sekarang itu ya tadi resistive force atau gaya gesek geraknya atau arahnya ya melawan resultan gaya-gaya yang lain atau secara singkatnya melawan arah gerak gitu ya. Jika objek saling gerak satu sama lain, maka gesekannya disebut gesekan kinetik. Nah, kita lihat ya, ada 3 macam gesekan. Wah, ini gerak laminar. Nah, gerak laminar itu gerakan yang tenang. Kebalikannya dari turbulent. Jadi enggak ada apa tuh? Kalau laminar itu kayak air yang ngalir itu ya, air kolam yang tenang gitu ya.
Beda lagi kalau yang turbulen itu misalnya air yang arusnya deras gitu. Ya. Kalau laminer itu alirannya ke ya. Jadi laminer. Kalau misalnya kayak itu tuh apa penghapus kan berarti ada gerakan Iya, itu disebutnya gerakan laminer. Kalau laminer itu tidak. Laminer turbulen di fluida ya, di gas atau di cairan ya. Oke, kita lihat dulu ya. Gaya resistif dari gesekan. Ya, jadi kita lihat dulu resistive force dari gesekan ya. Jadi ketika dua benda saling kontak atau saling berinteraksi, pasti dia akan ada gaya hambat dari gesekan. Ada 3 macam gesekan. Yang pertama sliding friction, yang kedua rolling friction, yang ketiga fluid friction ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab dari gesekan? Adalah kombinasi dari adhesi molekular. Adhesi itu gaya tarik menarik antara molekul yang Berinteraksi. adhesi. Iya. Kalau adhesi gaya tarik menarik antar molekul yang sejenis apa berbeda? Kalau adhesi berbeda. Pokoknya berarti ada tambahan molekul lain. Kalau kok sama. Ya. Nah, jadi penyebab dari gaya gesek itu adalah kombinasi itu artinya semua penyebab bisa berpadu di situ gitu ya. Jadi kombinasi dari adhesi molekular, karena ketika misalnya ini ya si kayu bertemu dengan lantai, pasti kan ada adhesi molekular ya. Karena lantai kayu molekulnya seperti ini, siapa? Keramik seperti itu ya. Beda lagi ketika kayu ini dengan karpet, kan beda molekulnya. Pasti adhesinya juga akan berbeda. Jadi kombinasi dari adhesi molekular, kekerasan permukaan, ya, kekerasan dan gara-gara tadi malam apa namanya tetangga curhat gitu ya. Jadi ingat-ingat terus jadi kekasaran permukaan dan efek deformasi. Efek deformasi itu artinya efek ketika dua buah benda saling kontak, dia kira-kira bisa kembali ke bentuk semula atau enggak gitu ya. Kayak misalnya gini, gesekan antara ini aja sepatu dengan lumpur, efek deformasinya kan kalau lumpur nggak bisa balik lagi ke keadaan semula dibandingkan dengan kaki kita mungkin aspal, pasti kan dia sebesar beda. Ada, ya. Jadi penyebab dari gesekan adalah kombinasi adhesi molekular, kekasaran permukaan dan efek deformasi. Nah, kita lihat dulu satu-satu ya. Sliding friction, rolling friction, dan fluid friction. Oke, kita lihat sliding kalau es mah bukan kembali ke bentuk semula tapi mencair. Kalau deformasi itu kayak ini, kayak plastisin kan nggak bisa balik lagi kalau dikirim. Jadi ada benda tegar, ada yang nggak tegar. Tadinya itu kalau yang tegar itu kan aspal kita injak kan
Ya, gitu kan. Nah, tapi kalau plastisir kita ini kan efek deformasinya dia udah gak bisa ini lagi, ya. Atau kalau misalnya benda yang elastis dengan yang tidak elastis gitu ya, beda ya. Kalau yang elastis ya bisa. Kalau es itu mah licin. Nah, licin kalau es itu ya dia nggak berubah secara bentuk mah, dia tetap begitu aja, cuma sebagian ada yang mencair, jadi berkurang gitu ya ininya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sliding friction ya, kita lihat dulu. Jadi ketika dua objek padat saling kontak satu sama lain dan sebuah gaya dikenakan untuk menggeser satu objek melawan objek yang lain. Contoh, kita mendorong kursi atau mendorong meja di atas lantai, maka gesekannya disebut sliding friction atau gesekan sliding geser. Ya, jadi ketika dua objek pada saling kontak satu sama lain, kemudian dikenakan gaya untuk menggeser objek tersebut, maka disebut dengan sliding friction atau gesekan geser. Nah, kalau F-nya itu gaya dorong pada objek dan FR gaya geseknya, maka hubungan antara F dan FR itu akan menentukan kemana atau bagaimana objek akan bergeser atau tidak bergeser sama sekali. Contoh, kan ini ada gaya gesekan statis. Nah, gaya gesekan statis itu disebutnya sliding friction karena bekerja saat benda padat saling kontak dan ketika didorong, ya. Sliding. Nah, ketika kita berikan gaya di meja dan belum bisa mengatasi gaya gesekan statisnya, maka si meja ini gak akan bergerak kan? Iya gak? Makanya di situ ada kalimat antara FR dan F itu akan menentukan kemana atau bagaimana objek akan bergeser atau tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau kita tambah terus gaya dorong kita, maka nanti gesek statisnya akan terlawan atau akan teratas, maka dia akan bergerak berganti dari gaya gesekan ya, seperti itu. Nah, gambarnya kayak gini. Kalau mau udah bacain ini lagi apa namanya? Kadang nggak ini apa namanya? Jika gaya F lebih besar dari FR, ya objek akan bergeser. Gesekan tersebut gesekan kinetik atau moving friction. Jadi ketika gayanya lebih besar dari gaya geseknya Bu ya? Ya. Ya. Namanya moving friction. Ya. Dan melawan arah yang berlawanan. Ya, ketika mulai bergeser, maka gesekannya itu adalah gesekan kinetik atau moving friction. Tapi kalau dia tidak bergeser, Statis. dia statis. Ya, gesekan statis. Nah ini, ayo ada yang bacain lagi dong. Jika gaya dorong F lebih kecil dari gaya hambat F1, maka tidak akan bergerak dan objek tetap diam satu sama lain. Pada kasus ini gesekan disebut gesekan statis. Hal yang perlu diperhatikan adalah gaya gesek statis yang menopang sebuah objek pada suatu tempat memiliki nilai lebih besar dari gesekan kinetik. Ya, betul ya? Ya. Coba gimana? Sudah saya pernah jelaskan ya. Jadi ketika kita ingin memulai mendorong sesuatu ya, terutama yang gede gitu ya, pasti akan merasa kita harus menggunakan gaya yang lebih besar karena gesekan statis
Kalau bendanya udah mulai bergerak, nah, rasanya ya. Besok lanjut lagi. Ketika kita mulai menggerakkan benda, gesekan turun dari gesekan statis yang mempertahankan benda di tempatnya. Kita bisa membuktikannya ketika mencoba menggeser sebuah peti berat di lantai. Kita pasti akan kesulitan untuk menggerakkannya, tetapi ketika peti mulai bergeser, kita akan lebih mudah untuk mendorongnya. Ya, itu ya. Rolling friction ini juga bisa dideteksi. Gantian. Capek nggak? Nggak. Ketika roda berada dalam kotak dengan permukaan padat dan sebuah gaya dikenakan ke roda, gesekan statis akan mencegah roda dari geseran. Selanjutnya, roda akan mulai mengguling. Sekali roda mengguling, bentuk gesekan lain akan berperan. Rolling friction adalah gaya resistif yang memperlambat gerakan roda pada permukaan padat yang lain. Kayak gini ya. Jadi rolling friction itu identiknya dengan gesekan yang tadi cuma dia pada roda ya. Coba lanjut lagi bacanya. Ketika sebuah gaya dikenakan pada roda tidak cukup untuk mengatasi gaya gesekan statis, roda akan mulai mengguling. Jika gaya tersebut lebih besar, roda akan berputar. Baca bahasa Indonesia dulu. Now say this friction when the wind is block. Apalagi baca otaknya. Terus saat roda mulai menggelinding, gesekan pada titik kontak antara roda dengan permukaan lain memperlemah gerakan roda. Rolling friction lebih kecil dari sliding friction. Keuntungan dari rolling friction adalah gaya resistifnya lebih kecil dari sliding friction. Oke, lanjut. Udah ya sampai lebih kecil dari sliding friction. Jadi memakai roda itu adalah salah satu cara untuk mengurangi gesekan sliding friction. Karena rolling friction atau gesekan pada roda itu lebih rendah ya dibandingkan dengan sliding. Terus satu lagi. Friction. Ketika objek padat saling kontak dengan fluida berupa liquid atau gas dan sebuah gaya dikenakan pada objek atau fluida, maka akan ada gaya gesek yang menghambat gerak. Contohnya, air mengalir sepanjang pipa karet, pesawat terbang di atmosfer. Jika viskositas fluida besar, gesekan statis akan menghambat gerak fluida. Contohnya ketika kita mencoba menggerakkan minyak sepanjang pipa. Menggerakkan minyak sepanjang pipa lebih sulit kan dibandingkan dengan menggerakkan air biasa karena viskositas atau kekentalannya lebih tinggi. Ini contohnya ya, fluida ideal dan fluida real. Kalau fluida ideal itu kita anggapnya bahwa di semua titik lajurnya sama. Padahal sebetulnya kalau secara realnya, kalau dia lebih dekat ke dinding, pasti gesekannya lebih besar. Jadi yang lajunya lebih besar itu di tengah. yang di tengah. Ya, seperti yang Terus, lanjut Bu. Kita perlu memberikan dorongan yang besar untuk mengatasi gesekan statis dan mulai berminyak. Sekali fluida bergerak sepanjang pipa atau sebuah objek bergerak sepanjang fluida, maka hambatan berkurang dan disebut gesekan kinetik. Fluida yang memiliki viskositas tinggi akan bergerak lebih lambat dari fluida dengan viskositas rendah. jelas ya. Nah, ini terakhir ya kayaknya. Penyebab gesekan fluida adalah efek turbulensi dari kekerasan permukaan dan geometri
Tadi rolling friction. Iya. Kan rolling friction itu kan prinsipnya sama kayak kinetis ya? Iya, betul sama. Kalau misalnya dia jam, itu disebutnya rolling friction atau static friction. Kalau apa? Kalau misalnya dia bendanya jam, maksudnya kan roda. Bendanya kecil. Gimana ya? Bendanya Dia nggak bergerak gitu loh. Gimana? Si bendanya nggak bergerak. Terus? Itu maksudnya konsep rolling friction atau static? Bendanya nggak bergerak. Kalau nggak bergerak ya tergantung benda yang nggak bergeraknya itu berupa bola, atau berupa Kalau misalnya kayak roda gitu. kalau roda berarti apa namanya kalau dia diam statis tetap sama. Kalau dia udah bergerak mungkin nanti tapi statisnya untuk statis bola. Kinetisnya juga untuk kinetis bola. Untuk kinetis untuk roda. Jadi beda ya kinetisnya. Dia tidak di dalam ya. Kalau yang datar berarti ya sama. Kalau yang bentuknya ya jadi statisnya untuk yang roda pasti akan lebih kecil. Oh iya. Oh iya. Gitu ya. Apalagi kalau udah gede. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan ada yang bertanya. Ini mah radang karena ini ya apa Oke ya, gak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke kalau sudah, oh iya tadi kita lupa bismillah ya, nah berarti kita bismillah dan alhamdulillah aja di ya.